Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ika Kumalasari dengan NIM akhir 044. Saya Andre Nardi dengan NIM akhir 103. Saya Tiara Giza Aprilia dengan NIM akhir 045. Saya Erika Dianestari dengan NIM akhir 047. Berdirinya kami di sini dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu Ibu Kristi Wardani. Di sini kami mengambil tema lingkungan dengan topik limbah pabrik gula di pabrik Madukismo. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik, serta melihat secara langsung dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari keberadaan industri ini. Kami ingin menunjukkan bahwa selain berfungsi sebagai pusat produksi gula, pabrik gula Madukismo juga menjadi bagian penting dari identitas dan kehidupan warga sekitar. Lewat video ini, kami juga ingin menyuarakan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas industri dan kelestarian lingkungan. Kami memulai pengambilan gambar dari pintu utama pabrik gula Madukismo. Suasana khas pabrik tua langsung terasa. Bangunan-bangunan dengan arsitektur kolonial, cerobong asap menjulang tinggi, dan mesin yang masih beroperasi di musim giling. Inilah pabrik gula Madukismo yang berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdiri sejak tahun 1955. Pabrik ini diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk memenuhi kebutuhan pasokan gula wilayah Indonesia Yogyakarta. Kehadiran pabrik gula Madukismo mendapat banyak dampak positif bagi kehidupan warga yang tinggal di sekitarnya. Seluruh limbah pabrik dapat dimanfaatkan masyarakat. Salah satunya yang baru-baru ini diproduksi adalah limbah padat yang biasanya disebut belotong. Belotong ini dimanfaatkan sebagai pupuk pertanian warga. Bermodal mesin seadanya, belotong ini siap dijadikan pupuk organik. Pembuatan pupuk organik ini terbilang sederhana. Belotong diolah menggunakan mesin untuk dibersihkan dan diambil butiran yang paling halus. Pupuk ini lebih sehat daripada kotoran sapi. Terbukti dengan tanaman warga yang tumbuh subur menggunakan pupuk organik ini. Selain itu, di area penampungan belotong ini tumbuh jamur sehat yang dapat dikonsumsi oleh warga. Terkadang, warga berdatangan untuk mengambil jamur. Polusi lingkungan yang terjadi pada beberapa waktu lalu tentunya membawa hikmah tersendiri. Masyarakat kini dapat secara bebas mengolah limbah pabrik gula Madukismo yang ditambung di wilayah barat pabrik. Jadi di belakang saya ini sudah ada limbah pabrik dari Madukismo, bisa dilihat. Nah, di belakang saya ini terdapat tanah milik PT Madu Baru Madukismo dari milik pabrik Madukismo tadi, dan di sini terdapat limbahnya. Mari kita lihat limbah pabriknya. Tadi ada truk-truk yang kita lihat mengangkut limbah di sini dan membuang limbahnya di sini. Semua limbah pabrik diangkut di truk dan dibuang di sini. Bisa kita lihat. Nah, di sini adalah tempat pembuangan limbah pabrik yang ada di pabrik gula.
Di sini warga-warga sangat terganggu karena pencemaran udara yang sangat menyengat di sini, yang sangat bau. Bu, izin tanya, di sini kami ingin menanyakan tentang limbah yang ada di sekitar desa Ibu nih. Gimana tentang pandangan Ibu terhadap limbah di sini, Bu? Ya, kalau saya sih ya bagus sih, bagusnya begini. Soalnya ini kan jadi ini ada jamur, ya jadi orang-orang yang cari jamur untuk dijual kan jadi bisa cari rezeki kan, ya itu hasilnya itu. Tapi bau juga, tapi ya nggak apa-apa kan berhasil juga. Berarti warga-warga di sini kalau ingin mencari uang dengan mencari jamur ya, Bu? Ya ada yang kalau nganggur, ada yang cari jamur begitu nanti bisa dijual. Kan 1 kilo katanya 20 kah, 25 itu. Tapi saya juga belum pernah cari, tapi kan banyak orang cari untuk dijual kan, berhasil untuk beli sayuran ya, untuk beli makanan lah. Banyak yang cari kalau pagi sore itu banyak yang cari ya itu. Berarti pengaruh buruknya itu tentang Cuma baunya aja ya, Bu? tapi ya sudah biasa nggak apa-apa. Tapi mau bagaimana lagi lah Pak Mas, ya nggak apa-apa. Ya udah itu aja ya, Bu. Ya. Makasih banyak ya, Bu, udah memberikan waktunya sebentar. Oh, iya. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Erika Diarestari dari Universitas Sarjana Yata Tamasiswa. Nah di sini kami ingin mewawancarai Bapak karena kita ada tugas akhir semester yaitu tentang bertema lingkungan. Nah di sini saya akan menanyakan pendapat Bapak tentang pembuangan limbah yang ada di sini. Untuk limbah yang ada di Madukismo ini, khususnya limbah itu kalau orang sini menamakan blotong. Nah, itu dari proses dari pembuangan pas proses giling itu dari dalam pabrik itu langsung dimuat dengan armada, yaitu dengan truk, dibawa ke pembuangan sementara itu di kebun kembaran namanya. Nah di situ nanti ditampung di situ. Nah setelah berproses nanti nunggu kebun yang sudah siap untuk dipupuk, karena itu nanti prosesnya akan dijadikan pupuk kembali, pupuk organik nanti dibawa ke kebun untuk dipupukkan ke tanaman tebu lagi. Nah di kebun kembaran itu hanya sementara sifatnya, namun karena di situ lingkungan ramah dengan masyarakat, artinya dekat dengan lingkungan masyarakat, tentunya dari segi bau itu kan aromanya kan agak menyengat kan, tetapi nggak apa-apa. Itu sebenarnya kalau sudah beberapa hari itu juga nyaman-nyaman saja, karena aromanya juga manis-manis gimana gitu. Cuman pertama aja yang nggak menyengat. Nah itu nanti kalau limbah itu sudah mengering, itu dia akan mengeluarkan semacam bakteri ya, bukan bakteri ya, itu terus keluar jamur. Nah tukul jamur. Nah jamurnya itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, karena setiap pagi itu diambil jamurnya, bisa dikonsumsi, dimasak jadi makanan. Jadi di sekitar tempat pembuangan limbah itu ada plus minusnya ya Pak. Jadi minusnya dapat baunya, plusnya bisa dapat. Bisa dikatakan seperti itu. Ya gimana lagi, karena tempat kita ya di dalam tidak bisa menampung, sehingga pembuangan sementara di kembali lagi. Dan sebenarnya lapangan itu adalah karena untuk budidaya bibit tebu sebenarnya, cuman karena kita kekurangan lahan, dengan limbah tersebut dibuang di situ untuk sementara. Dan dari situ dibuat jadi pupuk organik itu ya? Iya, jadi pupuk organik namanya madros. Nah setelah itu nanti dibawa ke kebun-kebun, pengiriman kebun dari masing-masing
pasir ataupun rayon, nanti ada permintaan baru kita drop ke kebun untuk pembukaan organik. Berarti limbahnya itu tetap jadi pupuk tebunya itu sendiri ya Pak? Iya, jadi bisa jadi pupuk organik dan tidak hanya pupuk tebu sebenarnya, dimanfaatkan untuk pupuk padi, pupuk palawija dan sebagainya masih bisa. Karena organik yang dimanfaatkan untuk tanaman apa saja bisa. Melalui video ini, kami juga ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali ajaran Ki Hajar Dewantara, khususnya prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Di lingkungan sekitar pabrik gula Madukismo, kita melihat bagaimana masyarakat, pekerja, dan generasi muda menjadi bagian dari dinamika pembangunan. Dalam semangat Ingarso Sung Tulodo, pimpinan dan tokoh masyarakat diharapkan bisa memberi teladan dalam menjaga lingkungan dan merawat warisan budaya industri. Sementara itu, Ing Madya Mangunkarso mengajarkan kita agar di tengah-tengah masyarakat, kita mampu membangkitkan semangat gotong royong, seperti yang dilakukan warga di sekitar pabrik, yang tetap berusaha menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan meskipun hidup berdampingan dengan industri. Dan sebagai generasi muda, kita memegang peran Tutwuri Handayani, mendorong perubahan dari belakang dengan aksi-aksi kecil seperti menyuarakan pentingnya edukasi lingkungan, mengamati dampak industri, dan menyebarkan kesadaran lewat karya seperti video ini. Karena seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejati tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga saat kita belajar dari lingkungan, dari realita hidup masyarakat, dan dari alam sekitar kita sendiri. Terima kasih telah menonton video kami, semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.